Saya mau katakan, yang saya sampaikan ini bukan aturan organisasi atau kebiasaan turun-temurun, doktrin dari berbagai organisasi, tetapi ini benar-benar firman. Tentu kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tentu saudara tidak boleh berdalih, harus percaya sepenuhnya apa yang difirmankan Tuhan Yesus itu sendiri. Mari buka Alkitab saudara dalam Matius pasal 3, ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-17. Ini adalah ayat dasar pertobatan yang harus mutlak kita lakukan. Dan Tuhan Yesus itu sendiri juga melakukannya untuk dapat kita teladani. Kita buka dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saudaraku, ayat yang ke-13, saya akan bacakan kepada kita sampai ayat yang ke-17. Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ini ayat 13 dan 14. Sebenarnya tidak perlu Tuhan Yesus dibaptis karena dia adalah Tuhan. Dia datang kepada Yohanes. Yohanes adalah nabi, ya, orang biasa. Tetapi waktu Yohanes mencegah, dia sadar bahwa ini adalah Tuhan, ini adalah juru selamat, tidak perlu dibaptis. Apa kata Tuhan Yesus kepada Yohanes? Ayat selanjutnya, kita baca ayat yang ke-15. Saya akan bacakan kepada kita ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Karena demikianlah sepatutnya. Dia sendiri memberi teladan, memberi contoh. Dia sendiri Tuhan, tapi dia patuh, dia taat terhadap apa yang difirmankannya, supaya kita meneladaninya, mengikuti, melakukan sebagaimana yang difirmankan dan sebagaimana yang dilakukan Yesus sendiri. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-16 saya akan bacakan kepada kita, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, dan ya, selanjutnya dan Yohanes pun menurutinya. Yohanes menuruti, patuh apa yang difirmankan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata lakukan, karena memang demikian harus dilakukan, karena ini firman Tuhan, maka Yohanes yang walaupun tadinya dia mencegah, tidak mau, tetapi karena Tuhan yang berfirman lakukan, maka dia melakukan, sekalipun bertentangan pada pikirannya, pada hatinya, tetapi karena itu firman, maka dia patuh dan taat. Lalu dia membaptis Tuhan Yesus. Ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan. Setelah dia dibaptis, dia keluar dari dalam air. Keluar dari dalam air. Jadi, saudaraku, bukan seperti pengalaman saya. Atau mungkin saudara ada pengalaman tersendiri. Kalau saya dulu dibaptis, namanya baptis dipercik. Tapi itu tidak ada yang tertulis dalam Alkitab. Yang dituliskan Tuhan adalah baptisan selam. Diselamkan. Lalu Yesus keluar dari dalam air dan Roh Kudus turun ke atasnya. Dan setelah dia melakukan sesuai dengan firman itu sendiri, maka terdengarlah suara dari sorga. Ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setiap kali kita mematuhi firman Tuhan yang benar, maka Tuhan berkenan.
Ada juga orang mempercayai bahwa Tuhan berkenan kepadanya dengan cara mengimani, mempercayai dengan akal budinya, dengan hatinya. Apakah itu benar? Ya, secara manusiawi benar. Tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu tidak diterima Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan adalah yang sesuai dengan firman. Jadi, berilah diri saudara dibaptis selam, sama seperti Tuhan Yesus, karena Dia yang berfirman. Saudaraku, baptisan selam berasal dari bahasa Yunani, bahasa aslinya baptizo, artinya ditenggelamkan, diselamkan. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, karena ini adalah firman Tuhan yang Tuhan lakukan sendiri dan Tuhan firmankan sendiri. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat Tuhan berfirman, siapa yang percaya? Yang percaya itu adalah saudara dan saya yang sudah dewasa, yang sudah mengerti, bukan anak-anak. Kalau anak-anak cukup diserahkan. Apakah mereka kalau mati hanya cukup diserahkan masuk surga, kalau meninggal masuk surga? Karena itu firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan firman-Nya sesuai dengan pengertian anak-anak. Dan Dia bertanggung jawab atas firman-Nya itu sendiri. Dan orang tua juga bertanggung jawab memelihara anak-anaknya. Setelah dia dewasa, maka dia harus memberi diri dibaptis selam. Sama seperti Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 2, kalau saudara baca ayat yang ke-21 dan seterusnya, Tuhan Yesus waktu dilahirkan umur 8 hari, maka Dia dibawa ke Yerusalem, di bait Allah untuk diserahkan, untuk didoakan. Jadi anak-anak diserahkan kepada Tuhan, didoakan. Dan Yesus setelah besar, setelah berumur dan percaya, maka Dia meneladani firman-Nya itu sendiri. Dia memberi diri dibaptis selam. Saudaraku, inilah dasar pertobatan yang benar. Dan ayat yang dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, siapa yang dibaptis dalam air dan dalam roh, ya sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia membaptiskan dirinya ya melalui Yohanes, maka dia menerima pengampunan dosa dan dia menerima Roh Kudus, dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, jika mau berkenan kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-38, apa yang kita terima dalam baptisan air? Ada 2 yang kita terima dalam baptisan selam. Ya, seperti yang difirmankan Tuhan Yesus dan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya sebenarnya saya sampaikan, tetapi saya yakin dan percaya ayat yang saya sampaikan itu adalah dasar ya pertobatan yang harus kita lakukan. Kalau saudara perlu dijelaskan lebih lagi dan lebih ingin ya mengerti ayat-ayat pendukung referensi yang lainnya, bisa hari berikutnya atau mungkin hubungi kami. Saya akan layani, saya akan sampaikan, saya akan bacakan, saya akan jelaskan kepada saudara. Saudaraku, ada 2 yang kita terima dalam baptisan selam. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-38, saya akan bacakan kepada kita. Ayatnya yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada 2 yang kita terima. Adalah pengampunan dosa dalam baptisan yang benar, baptisan selam seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, dan menerima karunia Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16-17 firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu yang membimbing kita, yang mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran, dan yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran dan meninggalkan dosa. Saudaraku, ini firman Tuhan
yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dan 4, firman Tuhan berkata, setelah kita dibaptislah, maka kita akan dikuburkan bersama-sama dalam kematian Tuhan Yesus. Apa itu? Artinya tabiat-tabiat dosa keturunan akan dikuburkan dalam baptisan. Dan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dalam Roma pasal 6, maka kita menjadi hidup yang baru. Kita menerima kehidupan yang baru. Semoga ini memberikan pengertian yang jelas kepada saudara dan saya untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan, bukan melakukan apa yang disampaikan berbagai golongan dan kebiasaan turun-temurun. Karena keselamatan itu bukan bergantung kepada orang, tetapi bergantung kepada saudara. Apakah saudara yakin dan percaya melakukan firman Tuhan? Kalau saudara mati, orang tidak membonceng saudara. Saudara sendiri yang menanggung semua apa yang saudara percaya, yang imani. Saya mau mendorong saudara, lakukanlah firman Tuhan, supaya saudara benar-benar lahir baru dan berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara akan berkenan diterima ke surganya Bapa Surgawi. Dan ini bukan hanya kepada saudara dan juga kepada keluarga. Karena firman Tuhan berkata dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ayat yang ke-30 dan 31. Bagi kamulah firman Tuhan ini dan bagi keluargamu. Semoga saudara diberkati oleh firman Tuhan yang saya jelaskan, saya sampaikan pada hari ini. Jika saudara punya kerinduan untuk dibaptislam, menerima penyucian pengampunan dosa, bebas dari ikatan setan, bebas dari cengkeraman iblis, bebas dari roh kegelapan. Mungkin kenapa kita sering bertanya, kenapa hidup saya seperti ini, kenapa rumah saya kayak seram, kayak nggak ada damai. Saya mau katakan, hadirkanlah di dalam rumah tanggamu damai sejahtera, yaitu melakukan firman Tuhan, maka saudara akan diberkati dan menerima kedamaian. Saudaraku, kalau saudara punya kerinduan, hubungi kami. Kami akan melayani saudara dimanapun Anda berada untuk bisa kita laksanakan baptisan selam. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, dan saya punya kerinduan berdoa bagi saudara yang sakit dan bagi keluarga dimanapun Anda berada. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa, dan imanilah apa yang saya doakan. Jadilah kepada saudara, dijadikan Tuhanlah kepada saudara dan kepada kita semua. Angkat tangan saudara, dan bagi yang sakit letakkan tangan saudara di bagian yang sakit dalam tubuh saudara, dan Anda pasti disembuhkan oleh Yesus Kristus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Di dalam nama Yesus, dimanapun umatmu berada saat ini mendengarkan firman yang saya sampaikan, aku minta Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit hancur. Dan di dalam nama Yesus, engkau sembuh dari penyakit apapun saat ini. Terima kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus, di dalam tubuhmu, dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.